Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Dwi Apriyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dasar negara dan konstitusi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar negara. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata dasar itu berarti falsafah, pokok atau asal pertama. Dihubungkan dengan negara, kata dasar berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Jadi, jika digabungkan dengan kata negara, maka dasar negara adalah kaidah fundamental yang berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua produk hukum atau aturan ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah yang pertama yaitu dasar berdiri dan tegaknya negara, yang kedua dasar kegiatan penyelenggara negara, yang ketiga dasar partisipasi warga negara, yang keempat dasar pergaulan antara warga negara, dan yang terakhir yaitu dasar dan sumber hukum nasional. Pengertian konstitusi. Konstitusi dari kata constitution dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani, constituere yang berarti menetapkan, membentukkan, konstitue dalam bahasa Belanda, yaitu berarti undang-undang dasar. Istilah lain dari constitution atau verfassung dibedakan dari undang-undang dasar atau Grondwetset. Jadi, konstitusi berarti sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Secara umum istilah konstitusi disamaartikan dengan undang-undang dasar. Namun, sesungguhnya konstitusi itu mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang dasar. Menurut K.C. Weir, konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah suatu negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi itu nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya itu terdapat dalam alinea keempat, sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara formal yuridis, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Berikut ini penjelasan mengenai hubungan dasar negara dengan konstitusi secara formal dan secara material. Hubungan dasar negara dengan konstitusi secara formal. Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum yang positif. Artinya adalah kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga harus bertopang pada asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Nah, Pancasila dapat disimpulkan secara formal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai dasar negara dan tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai muqaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Dan yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan dasar negara dan konstitusi secara material. Secara kronologis, proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas itu adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila, serta tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain, Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia. Berarti, secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sumber sifat. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dasar negara dengan konstitusi di negara liberal dan komunis. Di sana, konstitusi dibuat dengan tujuan yang pertama ada menjamin keamanan dalam negeri, yang kedua menegakkan keadilan, yang ketiga memajukan kesejahteraan umum, yang keempat menyediakan pertahanan umum, dan yang terakhir yaitu mengamankan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan. Sedangkan di negara komunis seperti Uni Soviet, dinyatakan dalam pembukaan Konstitusi 1977, hubungan dasar negara komunisme dengan pasal-pasal dalam Konstitusi Uni Soviet terdapat di dalam alinea terakhir. Ajaran komunisme dijabarkan ke dalam aturan pokok tentang kehidupan bernegara yang sesuai dengan komunisme di dalam Konstitusi Uni Soviet. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai hubungan dasar dan konstitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.